mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas bersulit di lambung. Selamat bertemu kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Jumat 20 Oktober 2023. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak dimanapun berada, pada hari ini kita mendengarkan lagi firman Tuhan tentang ragi. Ragi adalah salah satu bahan untuk membuat roti atau adonan menjadi enak, tercampur. Walaupun ragi itu tidak kelihatan lagi, namun sangat berarti supaya kue atau roti yang mau dibuat menjadi enak. Tapi pada bacaan hari ini, Yesus berkata berbeda tentang ragi. Yesus berkata, hati-hati dengan ragi, yaitu ragi kemunafikan orang Farisi. Berarti ragi dalam hal ini menyebabkan ketidakbaikan, menyebabkan kerusakan, menyebabkan menjadi tidak berguna, atau membuat kita jauh dari Tuhan. Maka ragi yang dimaksud pada hari ini adalah yang berbeda dengan sebelumnya, yang membawa kebaikan atau membuat roti menjadi enak. Tetapi hati-hati dengan ragi kemunafikan. Wah, munafik sering kita dengarkan, munafik, muka nabi, pikiran kotor. Munafik, muka nabi, berarti kelihatannya baik, kelihatannya positif, berguna, kelihatannya menolong, tapi pikirannya
tetapi tindakannya sebaliknya. Maka kata ragi pada bacaan hari ini sungguh sesuatu yang harus kita waspadai. Kita bertanya, apakah ada masih orang Farisi itu? Di manakah orang Farisi itu? Mungkin ada di sekitar kita, atau mungkin kadang-kadang kita sendiri menjadi orang Farisi yang munafik. Maka kita diharapkan supaya kita waspada, supaya kita hati-hati di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, supaya kita tidak menjadi seperti orang Farisi yang munafik, yang memiliki ragi, yang ragi seperti tidak kelihatan, tidak nampak dengan jelas, tetapi maksudnya, tetapi tindakannya merugikan baik dirinya sendiri maupun bagi orang. Maka dalam hal ini kita tidak boleh munafik, kita tidak boleh menjadi ragi kemunafikan seperti kemunafikan orang Farisi. Maka kita harus berkata dengan jujur, kita harus bertindak dengan jujur. Jangan lain di mulut, tapi lain di tindakan. Jangan kita tampil dengan topeng yang berbeda, tapi dengan jujur. Maka kita diminta dengan seikhlasnya dari dalam hati kita. Jangan kita hanya berdoa di gereja, di depan orang banyak, tetapi di kamar kita tidak berdoa. Sama kan dengan orang Farisi. Jangan kita hanya belajar, ini bagi anak-anak, jangan hanya belajar di depan orang tua, tapi kalau orang tua tidak ada, kamu tidak belajar. Kamu belajar di kelas, di depan guru, tetapi ketika kamu sendiri tidak belajar. Maka jangan menjadi ragi kemunafikan orang Farisi. Demikian juga kepada orang tua, ya jangan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu padahal tidak sanggup, tidak mampu. Maka mari kita berkata jujur kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita juga jujur kepada kita, kepada orang tuanya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Dan tadi juga disampaikan kepada kita bahwa betapa kita berharganya bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mempedulikan setiap helai rambut kita. Maka tentu kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu jujur, tulus, dan sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, sehingga Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin. Keluarga